Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review singkat ya teman-teman ya. Jadi Mas Dim punya kabel yang udah kayak gini ya. Soalnya Mas Dim suka dipakai untuk nonton, suka dipakai untuk main game ya, sambil tiduran ataupun sambil pokoknya ngecas sambil dipakai main HP-nya gitu ya. Ternyata ini casan harganya 100 ataupun kabelnya aja ya, dari harga 150 ribuan teman-teman ya. Tapi udah kayak gini teman-teman. Ya, jadi sebenarnya bukan karena pemakaiannya Mas Dim yang terlalu barbar ya, tapi emang karena kalau dibengkok-bengkokin namanya kayak gini ya, karetnya gini, kalau kalian bisa lihat ya, itu tuh pasti bisa langsung hancur kayak gini kalau misalnya emang pemakaiannya cukup lama. Makanya Mas Dim beli sesuatu ya teman-teman ya nih. Ini kabel yang bisa dibilang dia bagus banget ya, bisa dibelok-belokin, makanya nanti langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi ini barangnya ya. Kita langsung buka aja. Kalau misalnya panjangnya juga masih belum udah lupa sih sebenarnya, bukan nggak tahu ya, tapi udah lupa kira-kira panjangnya berapa ya. Kita langsung unboxing saja ya. Nih, jadi dia dapat kayak gini teman-teman ya. Jadi dia bakal tahan banget. Dari kabelnya aja dia udah dilapisi plastik kayak gini, terus dia udah ada kayak gininya teman-teman ya. Unik banget, ada kulitnya, jadi dia nggak kemana-mana ya, ataupun nggak berantakan kayak yang punya Mas Dim yang ini teman-teman ya. Ini juga sebenarnya kuat ya teman-teman ya, cuma yang sayangnya di bagian sininya dia itu kan yang namanya karet ya teman-teman ya. Tuh kalau karet tuh ke usia teman-teman dia bakal kayak gini gitu ya. Sedangkan yang ini teman-teman dia dari besi nih ya. Kita langsung buka aja, kita buka seperti apa. Tapi sebelum itu ya ada baiknya kita timbang dulu ya, seperti ya ini kan besi ya, apakah berat seberat itu gitu ya. Kita langsung timbang aja. Oke, kita nyalain ya. Oke, hello. Nah, kita bandingin sama kabelnya Mas Dim yang sebelumnya gitu ya. Oke, jadi ini juga ada karetnya sebenarnya. Nah, kalau kabel-kabel yang ada karet ini enak ini kalau misalnya kalian bawa kemana-mana ya, kalian bisa karetin gitu. Nih ya, kita langsung karetin aja dulu, biar aman lah ya teman-teman ya, ataupun biar gampang untuk ditimbangnya. Sip, ini udah ya, kita timbang. Kurang lebih di 32 gram lah ya. Ya, kurang lebih aja sih tuh. Ini ya, udah full. Itu tuh di 39 gram ya, kalian lihat ya, di 39 gram. Nah, ini harusnya dari besi, harusnya lebih berat ya. Cuma kita cobain dulu teman-teman ya. Sip. Ya, ini tuh tadi 39, ini 50 ya, bedanya 11 graman ya, dan nggak terlalu kerasa. So, karena ini dari besi teman-teman ya. Nih, kalian lihat ya, ini dari aluminium. Jadi dia lebih keras ya teman-teman, ataupun lebih berat, lebih berat. Untuk panjangnya ini kita hitung ya. Ini tuh 1 meter teman-teman ya, 1 meter. Untuk panjangnya di 1 meter. Kalau kalian bilang, kalau misalkan jadi link deskripsi ya teman-teman ya. Tadi udah kita ukur ya, ini kurang lebih di 1 meteran kalau untuk panjangnya. Dan dia itu sebenarnya banyak pilihan, ada yang bisa dapat 3 segala macam, ininya bisa diganti-ganti. Nah, Mas Dim ini belinya yang Type C karena Mas Dim nggak pakai iPhone ya, jadi langsung beli yang Type C. Dan Mas Dim juga nggak pakai yang micro USB ya, makanya jadi langsung beli ini aja biar nggak ribet. Soalnya kadang-kadang yang diganti-ganti gitu takutnya rusak teman-teman ya. Oke, langsung aja. Yang pertama di bagian ini ya, yang menuju ke ininya teman-teman ya, kepala casannya. Itu tuh dia bentuknya kayak gini teman-teman ya. Jadi besinya kita buka dulu aluminiumnya ya. Tuh, wow. Gila ya, mantep banget ya tuh. Terus di bagian kabelnya, nih kalian lihat ya, ini tuh dia masuk ke dalam, jadi dia nggak bakal ada nekuk-nekuk gitu. Dan di kabel utamanya ini dilapis lagi dengan karet kayak gini teman-teman ya, tuh dengan karet kayak gini. Dan karetnya cukup tebal, jadi kalau misalnya kalian goyang-goyang ini ataupun kalian pakai untuk main ini nekuk ini ya, ini aman banget. Kabel utamanya ini masih terlindung ya, dan ini cukup tebal. Oke, terus dia ininya dari kulit sih teman-teman ya, jadi kulitnya emang kalau Mas Dim nilai ini nggak terlalu oke-oke banget sih ya teman-teman ya, kulitnya jadi kayak handmade gitu kalau Mas Dim lihat mah ya. Terus untuk bagian paling terakhir ini nyambung ke HP ya teman-teman. Ini oke, Mas Dim bilang ini oke ya. Kenapa? Ini bisa kalian puterin kayak gini, 180 derajat ya. Nah, ini Mas Dim nggak tahu ya apakah kayak gimana gitu prosesnya, karena kalau kalian lihat ya dalamnya tuh kayak gitu tuh, bisa dilihat kan tuh. Jadi nggak ada kabel gitu loh, nggak ada kabel yang masuk ke dalamnya. Tapi apakah bisa ya kita pakai, makanya kita coba. Tapi sebelumnya kita kletek dulu ya, ataupun kita lepas dulu plastik pelindungnya. Nih di sini ada plastik pelindung, cuma kok rada keras ya.
itulah pokoknya ya, nanti kalau misalnya lepas sendiri lah ya. Yang jelas ini ada pasti pelindungnya, cuma dia cukup keras ya, jadi nggak masalah ya untuk lindungin aja ya biar nggak kegores-gores. Oke, seperti itu. Nah kita bakal coba ya seperti apa. Harusnya sih sebenarnya ini support fast charging ya teman-teman ya, cuma ininya tuh di kepala chargernya itu kayaknya nggak support fast charging ya. Yang jelas kita langsung cobain aja. Nah ini seharusnya kalau di sellernya ini support fast charging teman-teman ya. Kita bakal coba seperti apa, apakah dia bisa fast charging atau enggak. Oh di sini ada nih ya super VOOC, artinya dia udah fast charging teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita pakai ini harus sudah fast charging. Nah sebenarnya HP-nya Mas Dim yang dipakai review ini tuh udah bisa fast charging. Cuma yang mau untuk sampel ini kayaknya belum fast charging teman-teman ya. Tapi nggak masalah lah ya. Kita cobain dulu apakah dia udah bisa fast charging atau enggak gitu ya. Langsung aja kita cobain untuk ngecek. Oke teman-teman, jadi ternyata begitu dicolokin ini tuh nyala teman-teman. Mas Dim katro banget baru lihat sebenarnya ya dari pas tadi ternyata ini bisa nyala teman-teman ya. Kita coba matiin lampu deh ya biar enak. Nih, nyala. Sih lucu banget ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kabelnya ada banyak warnanya, ada warna hitam segala macam. Mas Dim tuh milih warna yang seperti ini. Terus ternyata ada lampu-lampu gini. Ya kalau misalnya kalian ya suka kehilangan kabel dan sebagainya macamnya, ini tapi harus dicolok ya. Kalau nggak dicolok dia nggak bakal nyala. Ini lucu banget ya teman-teman ya, nyala-nyala gini. Oke, kita nggak usah nyalain lampu ya, sekalian lihat nyala-nyalanya. Ini kalau misalnya teman-teman megang ya, takutnya kan kesetrum ya teman-teman ya. Ini nggak setrum sama sekali teman-teman. Ini nggak nyetrum tuh. Jadi aman teman-teman ya, kalau misalnya kalian nggak sengaja megang gitu ya bagian sini aman. Soalnya kan kadang-kadang kenapa dikasih plastik gitu ya, ataupun dikasih karet karena itu tuh biar nggak nyetrum. Tapi ini nggak nyetrum kok, aman teman-teman ya tuh, aman. Oke, langsung kita cobain. Udah sukses ya, ini kecas. Terus kalau kebelok-belok ini aman teman-teman ya tuh, charging ya. Cuma sayangnya ini dibilang HP-nya tidak mendukung fast charging sih teman-teman ya. Jadi tidak mendukung fast charging. Ya kita tidak bisa lihat nih dia fast charging atau enggak gitu ya. Oke, nanti cobain sih Mas Dim mau buat video ya kira-kira pakai HP yang satu lagi ini nih ya, yang lagi dipakai ini. Apakah dia tulisannya fast charging atau enggak gitu ya teman-teman ya. Tapi ini cepet loh ya ngecasnya, lihat. Oh ya, dan ini teman-teman ya, dia itu kalau kecolok dia lampunya nyala nih ya. Kalau kita buka, sebenarnya sama aja ya. Pokoknya dia nyala ada lampunya teman-teman. Ternyata kalau si chargernya masuk gitu ya teman-teman ya. Coba kalau misalnya kita tes pakai ini. Oke teman-teman, tadi sebenarnya masih udah coba ya. Ternyata ini sayangnya nggak support fast charging teman-teman ya. Tadi udah cobain ke HP Mas Dim. Sebenarnya Mas Dim mau buat videonya kalau misalnya dia fast charging, tapi ternyata dia ini nggak fast charging teman-teman, si ini kabel ini teman-teman. Nggak tahu ya apakah kepalanya. Cuma sebenarnya kalau udah 32 watt ya, jadi si ini tuh 32 watt teman-teman. Oke. Nih, ini 33 watt malah ya, 33 watt udah super VOC. Harusnya kabelnya dia bisa fast charging kalau misalnya dia sama-sama fast charging. Nah, kalau misalnya bedanya fast charging sama nggak fast charging tuh berapa lama sih untuk pengecasannya ya? Kalau untuk berapa lamanya itu kurang lebih di 30 menit ya teman-teman. Jadi cukup lumayan lah ya untuk perbandingannya. Cuma kalau untuk harga segini teman-teman, ini harganya cukup murah sih kabelnya. Terus kualitasnya kalian tadi udah lihat ya di depan, dan juga bentuknya dan modelnya. Ini sih salah satu yang recommended sih teman-teman ya. Dengan harga segitu, walaupun dia belum support fast charging, sebenarnya oke juga nih ya. Nih, ini bedanya sih 30 menitan ya. Tadi Mas Dim coba nih, kalau bisa dilihat ya nyala-nyala. Dan ini kalau goyang gini aman ya teman-teman ya tuh. Jadi kalau mau kalian kegoyang gini ataupun mau bilang ini aman. Jadi kalau misalnya mau main game gitu ya. Ini kan kadang-kadang atau nonton ya tuh. Ini kan belok gini. Nah, ini aman teman-teman. Itu cuma nanti sebenarnya balik lagi ya, apakah dia juga support untuk transfer data atau enggak ya. Yang jelas tuh ada beberapa kabel tuh ada yang nggak support untuk transfer data. Cuma untuk di video ini Mas Dim nggak bakal bahas. Yang jelas Mas Dim bakal nge-review aja si 180 derajat ya. Ternyata ini oke banget tuh. Kalian bisa lihat ya, ini ternyata bisa sambil ngecas, dan tuh lihat ya charging, dan sangat-sangat menarik teman-teman ya, karena dia nggak bakal rusak. Dari built-innya, terus dari modelnya juga oke banget. Oke, segitu aja dari Mas Dim. Kalau kalian minat, kalian bisa cek aja di link deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. See you in the next content. Bye-bye.